Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Dika ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, anak-anak, kalian harus mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bersama-sama ya dengan Pak Dika. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah sebelum itu saya ingin melihat anak-anak apakah sudah siap atau semangat dalam pelajaran hari ini. Oke, sebelum itu saya akan bilang siap. Anak-anak juga harus bilang siap ya dengan nada sekencang-kencangnya atau sekeras-kerasnya. Apakah anak-anak siap? Siap. Oke, good anak-anak. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pola irama. Apa itu pola irama? Sebelum kita memasuki apa itu pola irama, saya akan bercerita dulu atau menjelaskan sesuatu sebelum memasuki apa itu pola irama. Kalian bisa menceritakan tentang tumbuhan melalui lagu. Saat menyanyikan lagu, kalian harus memperhatikan pola irama yang tepat sesuai dengan lagu yang anak-anak nyanyikan. Pola irama merupakan rangkaian bunyi dengan susunan tertentu, muncul secara berulang-ulang dan teratur. Kalian bisa membuat pola irama sederhana menggunakan anggota tubuh, senandung, dan benda-benda sekitar. Nah, akan ada dua nyanyian dengan judul Kebunku dan Burung Kutilang yang akan dinyanyikan oleh Bu Lailia. Nah, nanti anak-anak bisa menyanyikan bersama-sama dengan Bu Lailia. Anak-anak, ayo kita menyanyi bersama tentang burung kutilang. Anak-anak menirukan di rumah ya. Kita bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Di pucuk pohon cempaka, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang pagi dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil bernyanyi trililililililili. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Di pucuk pohon cempaka, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang pagi dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil bernyanyi trililililililili. Terima kasih. Anak-anak, kita akan belajar tentang pentingnya berterima kasih. Sebelum kita belajar apa itu berterima kasih, Andika akan bercerita dulu ya. Oke, Nanda di hari Minggu pagi itu libur sekolah. Dan Ibu Rati itu adalah ibu dari Nanda. Ibu Rati mengajak keluarganya untuk membersihkan tanaman yang ada di halaman rumah. Nanda diberikan tugas untuk menyirami tanaman yang ada di halaman rumah. Bu Rati tugasnya adalah untuk merapikan atau memotong ranting atau daun-daun yang sudah kering. Jadi merapikan tanaman tersebut. Pak Fajar itu adalah ayah atau bapak dari Nanda. Pak Fajar tugasnya adalah memberikan pupuk pada setiap tanaman yang ada di halaman rumah. Nah, dari cerita tersebut kita bisa lihat bahwa Nanda, Bu Rati, dan Pak Fajar itu bekerja sama dalam membersihkan atau menjaga atau merawat tanaman yang ada di halaman rumah. Di kehidupan sehari-hari perlu kita ketahui bahwa anak-anak atau Pandika juga kita membutuhkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, dengan bekerja sama itulah anak-anak pekerjaan yang susah atau lama atau berat atau ribet atau gimana bisa menjadi lebih ringan, lebih cepat diselesaikan, jadi tidak memakan waktu yang lama. Nah, dilihat dari cerita yang Pandika sampaikan tadi, bahwasannya bekerja sama itu penting untuk kehidupan sehari-hari. Selain itu, bekerja sama di
lingkungan keluarga itu juga bisa kita ketahui dengan cara mama dari anak-anak atau mama kalian itu tiap pagi menyiapkan menyiapkan sarapan untuk anak-anak dan juga merapikan kamar. Nah, setelah anak-anak ketahui atau lihat bahwa mama kalian setiap pagi atau setiap sore atau setiap malam menyiapkan makanan, apa yang anak-anak harus ucapkan setelah anak-anak melihat atau mengetahui telah dibantu mama dengan cara menyiapkan makanan? Nah, apa yang anak-anak ucapkan? Oke, betul, yaitu berterima kasih. Jangan lupa apabila dibantu dengan orang lain, semisal dibantu oleh mama, oleh ayah atau adik atau kakak, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih. Nah, dengan cara berterima kasih, orang yang membantu kita itu akan merasa senang dan dihargai. Jadi jangan takut atau jangan susah untuk mengucapkan terima kasih apabila sudah ditolong atau dibantu. Nah, berterima kasih tidak hanya dengan sesama, bisa juga berterima kasih dengan tumbuhan atau hewan. Nah, bagaimana cara berterima kasih dengan hewan? Contohnya, anak-anak memiliki hewan peliharaan, cara berterima kasihnya yaitu dengan cara memberikan makan secara teratur, merawatnya, tidak menyakiti, dan membersihkan kandang secara teratur agar terhindar dari penyakit dan lain-lain. Dan bagaimana cara kita untuk berterima kasih dengan tumbuhan? Yaitu dengan cara menyirami setiap hari agar tidak layu atau kering, memberi pupuk agar semakin subur, dan tidak menginjak atau merusak tanaman yang ada di sekitar kita karena tumbuhan itu menghasilkan oksigen. Nah, itu adalah ciri-ciri bagaimana anak-anak mengucapkan berterima kasih kepada sesama, kepada hewan, dan kepada tumbuhan. Nah, anak-anak, setelah anak-anak sudah mempelajari apa itu pentingnya berterima kasih, sekarang kita akan belajar tentang pentingnya meminta maaf. Sekarang Pandika akan cerita lagi ya, melanjutkan cerita yang tadi. Nah, Nanda tadi diberikan tugas apa? Oke, diberikan tugas untuk menyirami tanaman. Nah, pada suatu hari Nanda lupa untuk menyirami tanaman tersebut. Apalagi sekarang musim kemarau, jadi tanaman yang ada di halaman rumah itu layu dan kering. Nah, apa yang dilakukan Nanda apabila telah melakukan kesalahan dengan cara tidak menyirami tanaman tersebut? Oke, betul anak-anak, yaitu meminta maaf. Jadi Nanda meminta maaf kepada Bu Nanda dikarenakan telah melakukan kesalahan dengan cara tidak menyirami tanaman yang ada di halaman rumah. Nah, perlu anak-anak ketahui bahwasanya setiap manusia pasti melakukan kesalahan, tidak pernah luput atau tidak mungkin tidak melakukan kesalahan. Jadi anak-anak kalau melakukan kesalahan harus meminta maaf. Oke, betul. Nah, meminta maaf itu harus memerlukan kebesaran hati dan keberanian. Dengan cara anak-anak itu harus apabila melakukan kesalahan kepada orang lain harus mengakui kesalahannya, setelah itu mengucapkan minta maaf. Nah, apabila anak-anak sudah meminta maaf, anak-anak juga janji tidak boleh mengulanginya lagi. Orang yang mengakui kesalahannya dan meminta maaf itu adalah orang yang hebat, karena dia sudah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak untuk mengulanginya lagi. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang manfaat berbuat baik pada sesama. Manusia dianugerahi Tuhan sebagai makhluk hidup yang paling sempurna, karena manusia memiliki akal dan budi. Dalam menjalani kehidupan,
setiap manusia bergantung dengan orang lain. Oleh sebab itu, hendaknya setiap manusia berbuat baik kepada sesama maupun lingkungan alam sekitar. Kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada setiap makhluk hidup. Jika kita berbuat baik kepada tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan manfaat banyak sekali kepada kita. Contohnya, tumbuhan memberikan manfaat kepada kita yaitu dengan menghasilkan oksigen. Tanpa oksigen kita tidak bisa bernafas. Jika kita berbuat baik kepada hewan, maka hewan juga akan memberikan banyak manfaat kepada kita. Nah, jika kita berbuat baik kepada orang lain atau kepada sesama, kita juga akan memberikan banyak manfaat dari orang lain tersebut. Nah, apabila anak-anak mempunyai teman yang sakit, bagaimana sikap anak-anak untuk berbuat baik? Dengan cara menjenguk dan mendoakannya agar cepat sembuh. Jadi berbuat baik itu tidak harus dengan sesama saja, tapi setiap makhluk hidup yang ada di dunia harus berbuat baik. Anak-anak, setelah anak-anak tahu betapa banyaknya manfaat berbuat baik kepada sesama, maka anak-anak harus membiasakannya ya untuk berbuat baik kepada sesama manusia, kepada hewan, dan kepada tumbuhan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang membiasakan berbuat baik. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita hendaknya berbuat baik dengan sesama maupun dengan makhluk hidup lainnya, seperti tumbuhan dan hewan. Merawat tumbuhan dan hewan dengan baik merupakan salah satu bentuk sikap baik kita terhadap makhluk ciptaan Tuhan. Banyak sekali cara yang dapat kita lakukan untuk berbuat baik kepada makhluk hidup dengan cara sebagai berikut ya. Maka Pak Andika akan jelaskan secara satu persatu. Berbuat baik dengan sesama manusia dengan cara menghargai, menghormati, dan mendoakan orang lain. Dan juga anak-anak bisa bersikap santun kepada orang lain agar terjalin hubungan yang erat dan rukun kepada sesama manusia. Dan kedua, berbuat baik kepada hewan dengan cara merawatnya, memberi makan, membersihkan kandangnya, dan tidak boleh melukai atau menciderai hewan peliharaan atau hewan yang di alam. Jadi kita harus berbuat baik tidak harus dengan manusia saja, tapi harus dengan hewan juga. Sekarang berbuat baik dengan tumbuhan dengan cara menyiraminya secara teratur, memberikannya pupuk, merapikannya apabila ada daun-daun kering atau ada ranting-ranting yang sudah rapuh, dan tidak boleh menginjak atau merusak tanaman yang ada di sekitar kita atau di halaman rumah atau di alam. Itu kita tidak boleh merusaknya. Jadi kita harus menjaganya agar tetap subur dan tumbuh agar menghasilkan oksigen buat kita. Nah, sekian pelajaran dari Pak Andika. Setelah kalian belajar tentang pola irama, berterima kasih, meminta maaf, manfaat berbuat baik, dan membiasakan berbuat baik kepada semua makhluk hidup. Maka Pak Andika akan akhiri pelajaran hari ini. Semoga ilmu yang Pak Andika berikan bermanfaat bagi semuanya. Dan jangan lupa untuk selalu belajar dan berdoa ya sebelum memulai pelajaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.